Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadila Bupata Kurniawan. Di sini saya sebagai reporter. Saya akan mewawancarai narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Di sini kita akan mengambil tema dengan mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan sosial. Baik, langsung aja kita ke narasumber kita yang pertama, ada Mas Renaldi. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, ya gini Mas. Dengan mengambil tema kita hari ini ya, yaitu tentang mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara. Kalau kita lihat dari jauh lagi, bahwa gambaran garis besar kelebihan bangsa Indonesia sudah umum kita ketahui dilihat dari berbagai aspek, maupun dari geografis, kultur, sosial, SDM, dan sebagainya. Nah, kalau kita mempersempit lagi ya, tentang kelebihan bangsa Indonesia, yaitu yang sesuai wawasan Nusantara, seperti apa ya Mas? Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada reporter kita ya. Ya, sebelum kita beralih ke pembahasan kelebihan bangsa Indonesia sesuai dengan wawasan Nusantara, kita lihat terlebih dahulu mengenai latar belakang dan konsep wawasan Nusantara itu sendiri. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Jadi, wawasan Nusantara ya kita selaku bangsa Indonesia tentang gimana sih cara pandang kita mengenai diri dan tanah air bangsa Indonesia, di mana itu pun mencakup lingkungan kita sendiri di NKRI, di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, demi terwujudnya rasa keamanan, kesatuan, dan persatuan. Jika hal itu kita tarik mengenai mengetahui kelebihan bangsa Indonesia sesuai wawasan Nusantara adalah tentang bagaimana cara kita memandang kelebihan bangsa Indonesia dengan pandangan ke diri bangsa Indonesia itu sendiri, dengan tujuan utamanya bukan hanya untuk berbangga diri ataupun mengglorifikasi semata, melainkan untuk menumbuhkan kembali rasa nasionalisme, persatuan, kesatuan yang nanti timbal baliknya adalah salah satu dengan mewujudkan ketahanan sosial tadi. Ya. Jadi mengetahui kelebihan bangsa Indonesia sesuai wawasan Nusantara itu tentang bagaimana kita memandang dan mengetahui kelebihan bangsa Indonesia itu sendiri, dengan maksud bukan sekedar mengetahui, tapi lebih daripada hal itu ya Mas? Ya betul, lebih daripada hal itu. Jadi kalau ya tahu ya bukan hanya sekedar tahu, tapi gimana kita ketika kita tahu kelebihan bangsa Indonesia, kita bisa menggunakannya dengan baik, kita bisa menghayatinya. Setelah itu feedbacknya apa? Feedbacknya yaitu kita bisa timbul yang namanya rasa cinta kepada tanah air ketika sudah tahu kan. Karena seperti yang dawuh ya Kiai Hasyim Asy'ari bahwa hubbul waton minal iman, mencintai tanah air itu sebagian dari iman ya Mas ya. Ya mungkin itu dari saya. Oh ya, baik. Kita langsung aja ya kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Mas Akramul Farhan. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Tetap semangat, Allah Akbar. Iya, takbir ya. Oke. Tadi gini Mas, Ya. tadi setelah dipaparkan apa itu wawasan Nusantara ya, memang apa sih peranan wawasan Nusantara itu sendiri, dan lalu bagaimana hubungannya dengan ketahanan nasional? Ya, terkait wawasan Nusantara tadi, bagaimana telah dipaparkan oleh Mas Renaldi tadi itu, tidak lebih dan kurangnya itu terhadap bagaimana kita memahami bangsa kita ini sendiri. Dan juga kita harus mengetahui apa sih kelebihan dan kelemahan bangsa kita ini, agar kedepannya bangsa kita ini bisa dihormatin, bahkan lebih dikagumi oleh orang-orang luar gitu kan gitu. Jadi dengan Indonesia ini itu termasuk dengan masyarakat terpopulasi manusianya terbanyak ya, 4 besar dunia lah gitu ya. Kita harus bisa memanfaatkan sumber daya manusia di negara kita ini itu menjadi manusia yang produktif, menjadi sebuah negara yang madani gitu kan. Bagaimana kita akan merubah suatu perkembangan nanti untuk menuju Indonesia ini mengenali wawasan Nusantara, sedangkan
teman-teman dari generasi Z itu tidak memahami wawasan Nusantara itu sendiri. Jadi alangkah baiknya pengenalan wawasan Nusantara itu dimulai dari sejak dini gitu. Ya seperti yang kita tahu generasi Z sekarang itu tuh bahkan lebih tahu hero-hero di game-game online daripada pahlawan negara mereka sendiri. Berarti bagaimana negara ini akan menjadikan anak-anak negaranya itu menjadi orang yang bisa bersaing di masa yang akan datang, gitu loh. Jadi kita harus cari kelemahan kita, bagaimana kita menutupi kelemahan tersebut, gitu. Dan kalau terkait ketahanan sosialnya atau ketahanan nasionalnya sendiri, itu memiliki peranan penting terhadap kubu negara ini. Bagaimana negara Indonesia ini memiliki ketahanan yang kuat agar disegani oleh negara-negara, terutama negara-negara tetangga aja. Sekarang kalau dilihat dari beberapa sudut pandang, ketahanan negara Republik Indonesia ini itu udah mulai longgar. Kita bisa lihat berapa banyak kapal-kapal negara asing mengambil ikan masuk ke wilayah perairan negara kita. Itu kan sebuah minus daripada ketahanan itu sendiri, baik dari ketahanan nasional, baik dari ketahanan sosial. Gitu lah. Jadi bagaimana pemimpin-pemimpin negara ini memanfaatkan kelebihan dan kekurangan bangsa ini untuk memperkuat segala aspek yang ada di negara ini. Dan bagi saya wawasan Nusantara itu sangat perlu. Bagaimana mulai dari dini. Dan sama Bang Rinaldi atas partisipasinya. Sebelumnya saya juga ingin menyimpulkan hasil wawancara ini. Jadi mengetahui kelebihan bangsa Indonesia sesuai wawasan Nusantara adalah tentang bagaimana kita memandang kelebihan bangsa ini dengan segala upaya menuju ke arah yang lebih baik. Pastinya dengan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, di mana hal itu pun akan menjadi awal bagi ketahanan sosial bangsa Indonesia. Sekian dari saya, Fadila Kurniawan melaporkan.